Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan takwa ini selalu tertancap di sanubari kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita alamatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam menyembah berhala Lata dan Uzza kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menguraikan dan menjelaskan tentang ayat ataupun dengan ayat surah Al-Baqarah, surah Al-Kafirun, surah yang urutannya di dalam Al-Quran Al-Karim dalam mushaf yaitu berada dalam urutan 109. Surah Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah yang berjumlah 6 ayat. Surah Al-Kafirun ini yaitu surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita kaum muslimin dan muslimat untuk menyatakan pembebasan diri kita daripada perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini ditujukan kepada semua kaum kafir yang ada di seluruh dunia ini, yang ada di permukaan dunia ini, dan khususnya surah ini ditujukan kepada kaum kafir atau orang-orang musyrik, yaitu kaum kafir Quraisy yang mana mereka mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti atau untuk menyembah apa yang mereka sembah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk membersihkan diri yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir agar menolak daripada ajakan mereka. Ini adalah satu kebodohan kaum kafir Quraisy yang mana mereka ingin mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Tuhan mereka. Kata mereka, Muhammad, sembahlah Tuhan kami. Setahun kemudian kami juga akan menyembah Tuhanmu.
Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah orang-orang kafir. Jadi orang kafir di sini adalah orang kafir yang ada di seluruh permukaan bumi. Namun lawan bicaranya pada ayat ini itu ditujukan kepada kaum Quraisy. Mereka ingin mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah sesembahan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakanlah, qul, katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yaitu bahwa menolak untuk menyembah apa yang disembah oleh kaum kafir Quraisy, yaitu berhala-berhala dan sekutu-sekutunya yang mereka ada-adakan. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Maksudnya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sekutu baginya. Lafaz ma di sini bermakna man. Kemudian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Yakni aku tidak akan melakukan penyembahan seperti kalian. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak pula mengikutinya. Sesungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah, sesuai dengan apa yang disukai dan diridhoinya. Karena itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat berikutnya, wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Maknanya apa? Kalian tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya, melainkan kalian telah membuat suatu dari diri kalian sendiri sesuai dengan hawa nafsu kalian. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka dalam semua yang mereka kerjakan. Karena sungguhnya seorang hamba itu harus mempunyai Tuhan yang disembahnya dan cara ibadah yang ditempuhnya. Rasul dan para pengikutnya menyembah Allah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan olehnya. Untuk itulah maka kalimah Islam ialah tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Dengan kata lain, tiada yang berhak disembah selain Allah, dan tiada jalan yang menuju kepadanya selain dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah selain Allah dengan cara penyembahan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka sesuai dengan perintahnya ayat berikutnya, yaitu lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian dan untukkulah agamaku. Semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, wa in kadzabu faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Pekerjaan
kalian melepaskan diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Surah Yunus ayat 41. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, dalam ayat lain, lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amalan kami dan bagi kalian adalah amalan kalian. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari mengatakan bahwa yang dikatakan untukmulah agamamu, yaitu dalam surah Al-Kafirun ayat ke-6, yakni kekafiran, dan untukkulah agamaku, yaitu agama Islam. Dan tidak disebutkan dini karena akhir semua ayat memakai huruf nun, maka huruf ya-nya dibuang sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, fahuwa yahdin, maka dialah yang menunjuki aku. Dan dalam firman lain disebutkan juga yashfin, dialah yang menyembuhkan aku. Selain Imam Bukhari mengatakan bahwa sekarang aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan aku tidak akan pula memenuhi ajakan kalian dalam sisa usiaku, dan kalian tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya, walazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra. Dan Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sungguh-sungguh akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan di antara mereka. Surah Al-Maidah ayat 64. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir telah menukil dari sebahagian ahli bahasa Arab bahwa ungkapan seperti ini termasuk ke dalam bab taukid ataupun pengukuhan, sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Surah An-Nashrah ayat 5-6. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain, la tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim, dan sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat neraka ainul yaqin. Surah At-Takasur ayat 6-7. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh sebagian dari mereka seperti Ibnu Jauzi dan lain-lainnya dari Ibnu Qutaibah. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui. Kesimpulan dari pembahasan ini dapat kita ambil adalah ada 3 pendapat sehubungan dengan makna ayat-ayat surat ini. Pendapat yang pertama adalah sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Pendapat yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain dari ulama tafsir, bahwa makna yang dimaksud dari firman-Nya, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Ini berkaitan dengan masa lalu. Sedangkan firman-Nya, dan aku bukan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah, ini berkaitan dengan masa yang mendatang. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan taukid atau pengukuhan semata. Masih ada pendapat yang lainnya yang disampaikan oleh para mufassir dan tidak kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini yang ditujukan kepada seluruh orang kafir yang ada di muka bumi, dan khususnya diturunkan ketika itu pada orang-orang kafir Quraisy yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah berhala tuhan-tuhan mereka yang telah mereka ciptakan, yang telah mereka buat. Kata mereka, ayo Muhammad, sembahlah setahun Tuhan kami, kemudian tahun berikutnya kami akan menyembah Tuhanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menerima surah ini mengatakan bahwa untuk mulah agamaku, untuk mulah agamamu, dan untuk ukulah agamaku. Maka disinilah kita bisa melihat bahwa Islam ini, agama ini, tauhid kita sudah sempurna dan tidak lagi ada campur baur dengan agama-agama lain, dan tidak semua agama itu sama. Maka oleh sebab itu menjadilah pelajaran bagi kita bahwa kita dengan orang-orang kafir sudah jelas perbedaannya, sudah jelas keyakinannya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mau'izah hasanah bagi saya pribadi dan juga bagi kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.